Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkah. Ini mau ngomong apa Bang hari ini? Gini, kemarin tuh bukan kemarin. Udah lama orang Arab kalau mau bilang fi zamanil madi. Nah, kalau amsi kan kemarin fi zamanil madi. Long long ago kata orang Inggris. Udah lama banget. Ya, lebih dari 18 tahun lalu. Saya tiba-tiba teringat ini. Habis ngaji surat Al-Waqiah, duduk-duduk, lihat ke laptop, tiba-tiba saya ingat. Apa yang saya ingat? Saya lebaran, diajak lebaran. Tapi bukan lebaran kemarin, udah lama. Peristiwanya udah 18 tahun lalu. Ada suatu orang yang saya nggak kenal sama orang itu, tapi istri kenal sama istrinya. Jadi ngajakin lebaran ke rumah istrinya. Ternyata ada suaminya juga. Ternyata suaminya orangnya enak, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau nggak salah perginya aja udah jam berapa itu? Udah agak siang. Ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Dia tinggal di suatu tempatnya itu tadinya bekas bikin klaster, apa itu ya? Kluster atau klaster namanya. Rumah bantuan tsunami, pusatnya di situ. Di situ dibikin, lalu itu kayunya juga dimasak itu, lalu dikirimlah ke tempat-tempat yang terkena dampak tsunami sampai kemana-mana itu di seluruh wilayah provinsi ini. Nah, dia cerita entah apa ujung pangkalnya, tiba-tiba beliau bercerita begini. Bapak ini dosen, beliau bercerita, saya bertanya dulu mula-mula, ini apa Pak, bekas apa ini? Oh, itu dulu sisa-sisa bikin habis tsunami itu kan, bikin rumah bantuan bantuan cepat. Maksudnya sebelum rumah-rumah permanen dibuat, rumah-rumah klaster dulu yang dari kayu itu dibikin. Oh, lalu ini Pak, oh ini untuk sanitasi dari apa namanya, dari tempat ada WC segala macam itu kan dibikin pakai cincin, sumur segala macam ada cincinnya, cincin dari beton yang bundar itu. Tapi dia bilang gini, ini dulu kan ada orang yang bikin ini banyak, itu tukang dari mana-mana, dari Jawa terutama paling banyak dia bilang. Dan juga ada orang-orang bikinnya banyak itu. Kemudian entah bagaimana ya duitnya memang banyak itu, miliar, mungkin puluh miliar itu dia bilang. Habis itu yang punya itu, seingat saya beliau cerita ya, kabur orangnya. Kabur karena nggak bayar apa namanya tuh, nggak bayar tukang, kalau nggak salah nggak bayar apa itu namanya, apa sih namanya itu, orang-orang yang tukang, nanti di atasnya ada bosnya tukang. Nah, bosnya tukang itu bosnya lagi dia begitu kan. Nah, waktu itu miliar tuh katanya dia waktu itu. Ya namanya juga orang baru punya duit, pergilah bersantai-santai, berpoya-poya ke Medan, minum-minum, mabok-mabok, lalu perempuan dia bilang kan. Kemudian itu duit yang dipakai duit itu, lalu orang datang sampai ke rumahnya itu tiap hari itu, nanyain duitnya udah habis, udah nggak tahu kemana ya. Namanya ada istilah duit setan dimakan hantu. Ya mungkin itu juga seperti itu, nggak tahu duit untuk tukang cuma dipakai katanya mah. Jadi itu kisah beliau, atau pokoknya menggelapkan uang orang. Saya lupa kejadian sebenarnya, pokoknya menggelapkan uang orang sampai miliaran rupiah itu. Jadi akhirnya dicari ke rumahnya kan udah nggak ada, dianya udah kabur entah nggak tahu kemana, anak-anaknya, istrinya, semuanya kan diteror sama orang yang nyari. Bayangin Pak, perempuan nggak tahu apa-apa diteror akibat perbuatan suami. Nggak tahu kalau sekarang, makanya peristiwa udah lama banget kan. Cuma yang mau saya bilang dari peristiwa itu, nama uang haram, uang hasil nilep, berkahnya kagak ada. Di situ aja udah nggak ada berkah, hidup nggak tenang, dikejar-kejar orang kan. Makanya sesuatu itu mesti yang bersih, yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Ada yang sedikit jadi banyak, yang banyak malah jadi sedikit, jadi habis. Ada suatu cerita yang saya baca, ini cerita saya baca di buku. Ya boleh percaya boleh kagak karena sanadnya nggak jelas, tapi hikmahnya yang kita ambil. Jadi dulu ceritanya ada suatu anak habis lulus SMA, dia suka ikut-ikut pengajian rohis kalau dulu, makan waktu kita SMA. Hari sejak itu dia nggak mau lagi main-main keluar, paling-paling dia ke masjid, pulang dari masjid dia di rumah, di dalam pintu kamar ditutup. Terus ternyata diintip sama ibunya, dia ngaji malam-malam, nggak tidur, ngapain nggak tahu, sekali dua hari, seminggu, sebulan lamanya. Rupanya dia ngaji di dalam kamar, baca-baca, entah nggak tahu baca apa, baca tasbih sampai nggak tidur itu. Kalau siang dia tidur, kalau malam itu aja kerjaannya. Nah, satu hari orang udah bilang,
anak ini kenapa semacam anak sinting, dia bilang. Sinting itu apa, bahasa Betawi, miring otaknya, dia bilangnya kan. Kenapa nggak mau sekolah lagi, nggak mau belajar lagi, nggak mau ngaji, maunya jikir aja, dia bilang kan. Nggak pantas anak segede dia. Nah satu hari diajak lama, dia nggak mau bergaul di kampungnya, diajak lama ibunya, "Yo nak, kita pergi ke rumah Pak Lurah, ada syukuran." Rumah Pak Lurah ada syukuran. Ketika diajak ke rumah Pak Lurah, disediakan makan makanan gitu kan, ada syukuran di Pak Lurah. Habis itu pas dimakan ada daging, ada rendang segala macam kan, makanan masyarakat kampung diundang. Begitu makan, di tengah orang rame malam-malam lagi makan tuh, kira-kira habis isya lah, lagi makan, tiba-tiba dia muntah di tengah orang rame. Dia bilang, "Bangke ini, daging bangke, daging busuk," dia bilang ya kan. "Daging busuk, daging bangke." Sehingga Pak Lurah tersinggung lah, marah. Lalu ibunya malu kan, dia anaknya dibawa pulang. Sejak saat itu orang selalu bilang anak itu gila, dia bilang sinting anak itu. Enggak lebih daripada sebulan tiba-tiba Pak Lurah udah ditangkap sama polisi. Kenapa? Katanya nilep uang milik negara, katanya kan, kata di buku itu ditulis. Semulai saat itulah orang nggak ada lagi yang nyeritain dia, nggak ada yang bilang ngomongin gila, nggak ada yang ngomongin sinting, nggak ada lagi. Semua orang, adanya ibunya kalau lagi belanja sayur, ibunya malu. Ibu itu kan anaknya gila. Sejak terjadi peristiwa di rumah Pak Lurah itu, tapi yang dia muntah-muntah di rumah Pak Lurah. Tapi ketika Pak Lurah ditangkap, semua orang pada diem, nggak mau ngomong lagi. Dan bikin, jangan-jangan anak itu wali, dia bilangnya. Yang mau saya bilang di sini adalah jangan sampai kita kemakan barang-barang yang riba, yang nggak halal, yang al halalu bayinun kan, yang halal itu kan jelas, war haramu bayinun, dan yang haram juga jelas, kita tahu kok mana barang haram, mana barang haram, kita tahu, karena apa, jelas. Karena itu kita jauhilah benda-benda yang haram, mudah-mudahan hidup kita jadi berkah, yang sedikit jadi banyak, yang banyak jadi makin banyak karena berkah, yang banyak jadi sedikit, yang sedikit malah makin hilang, apa tuh, gara-gara nggak berkah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan selalu melingkupi hidup kita. Saya doakan kita semua yang dengar kalam yang singkat ini, mudah-mudahan bisa berkah hidupnya. Kalau ada kesusahan, mudah-mudahan Allah tolong. Kalau ada utang piutang, mudah-mudahan segera terbayar. Ada yang sakit, mudah-mudahan segera sehat. Ada yang punya kesulitan apapun, mudah-mudahan Allah selesaikan semuanya. Marilah kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah sholawat, berkah menjaga. Ada orang bilang gini, "Bang, saya udah baca sholawat apapun tapi kok nggak ada perubahan ya, begini-begini aja." Nah itu tadi, mungkin makanan yang kita makan sehingga menghalangi doa kita untuk naik ke langit, untuk naik ke hadirat Allah, kan begitu ya. Mudah-mudahan itu solusinya ya jangan begitu lagi, tobat dari yang seperti itu, jangan diterusin, berhenti dari yang perbuatan seperti itu dan lanjutkan dengan perbuatan bagus. Nah ini keajaiban sedekah, beri riba ganti dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Ada orang yang belum berdoa, Allah udah ijabah. Sebelum dia berdoa udah Allah ijabah, apalagi kalau dia udah berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ada orang yang sakit hati gara-gara mulut kita. Jangan ada orang sok berkuasa, nanti banyak yang nyumpain. Kalau udah banyak nyumpain, gampang terkabul. Doa orang terjolimi kan gampang terkabul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, menjauhkan kita daripada kesulitan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.